Kisah mantan agen rahasia seorang komunis sejati yang ramah dan hormat pada Islam. Sosok pemimpin Rusia, Presiden Vladimir Putin, hari-hari belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Bukan hanya soal keputusannya yang kontroversial dengan memutuskan untuk menginvasi Ukraina tetangganya, akan tetapi ternyata ada banyak sisi menarik tentang dirinya. Vladimir Putin adalah seorang pensiunan KGB, agen rahasia ex-Uni Soviet dengan pangkat terakhir kolonel. Kemudian, Putin terjun ke dunia politik dengan meniti karir dari tingkat kota. Di kota kelahirannya, Saint Petersburg. Karir politiknya tergolong moncer. Semua tugas yang diembannya berhasil dan banyak bergaul dengan politikus nasional. Sepak terjangnya membuahkan hasil hingga membuat namanya harum hingga ke ibu kota di Moskow. Vladimir Putin dilantik menjadi presiden Rusia pada 7 Mei tahun 2000. Setelah presiden terdahulu, Boris Yeltsin yang juga mentornya mengundurkan diri. Banyak yang mengira karena Rusia adalah negara komunis, maka orang Rusia tidak beragama dan tidak percaya Tuhan. Itu salah besar. Di Rusia, orang bebas beragama dan diatur dalam undang-undang. Vladimir Putin, walaupun tidak taat, adalah seorang penganut Katolik Ortodoks Rusia. Saat bayi, secara sembunyi-sembunyi, Putin dibawa ibunya ke gereja untuk dibaptis. Putin juga terkenal dekat dengan kalangan rohaniwan, termasuk dari kalangan Islam. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok pemimpin yang ramah dengan keberadaan Muslim di negaranya. Bahkan, Putin pernah mengutip surat Ali Imran ayat 103 ketika menyuruhkan perdamaian di Yaman pada tahun 2019. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Kata Putin di Ankara saat pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Presiden Putin juga sempat ikut hadir meresmikan renovasi Masjid Katedral Moskow yang menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi-organisasi Muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia. Yang keduanya diketuai Mufti Besar Rusia, Syekh Ravil Gainuddin selama 30 tahun terakhir. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga secara khusus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dengan rasa bahagia pada umat Muslim di Rusia. Menurutnya, sebagai hari keagamaan besar yang dijalani melalui bulan suci Ramadan, Idul Fitri memiliki makna khusus. Selain itu, Putin juga memuji Islam sebagai bagian terpenting dalam masyarakat Rusia yang beragam. Nenek moyang kami tidak pernah mendiskriminasi satu sama lain atas dasar etnis dan keyakinan, kata dia ketika bertemu ulama Muslim di Ufa, Bashkortostan, Rusia. Menurut Putin, Muslim merupakan umat yang saling menghormati dan mendukung dalam suka dan duka. Mereka juga meninggalkan warisan yang besar, yakni persahabatan yang menghindarkan saling menghancurkan dan menyalahkan. Sebelumnya, ketika berbicara dengan Dewan Mufti Rusia, Putin menekankan Islam merupakan mutiara dari budaya Rusia. Ia juga memuji peranan komunitas Muslim dalam menjaga harmonisasi hubungan antar umat beragama di Rusia. Rusia juga pernah menggelar pertemuan Forum Rusia Islamic World Strategic Vision.
Pertemuan ini berupaya untuk membantu meningkatkan hubungan berbasis kepercayaan antara Moskow dengan anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah sambutan yang dibacakan Presiden Tatarstan Rustam Minikhanov berharap negara-negara yang terlibat dapat saling memberikan masukan. Dan yang terakhir, Presiden Vladimir Putin sempat tergelak menahan tawa saat di rapat kabinet. Menteri Pertanian Rusia menjelaskan bahwa Jerman banyak mengekspor babi ke Indonesia, sehingga menghabiskan kuota impor babi untuk Rusia. Sambil menahan tawa, Putin menyahut, Indonesia negara mayoritas berpenduduk Muslim, mereka tidak makan babi. Demikian yang bisa disampaikan tentang sosok pemimpin Rusia, Vladimir Putin. Tak ada gading yang tak retak. Ambil sisi positif dan buang hal negatif, niscaya semua akan baik-baik saja. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Salam!